Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsyana Muhan di 1621 Sale. Di sini saya akan melakukan tutorial untuk pemberian layout menggunakan aplikasi ArcGIS. Pertama kita buka dulu hasil penggunaan yang kita sudah buat, Page and Plan Setup, klik kanan, kemudian di sini kita ganti jadi ArcGIS, kemudian jadi landscape, kemudian kita oke. Nah setelah itu, kemudian kita bisa membuat garis bantu, untuk membuat ini menjadi kotak atau tidak untuk membuat lebih gampang nanti membuat. Nah kemudian setelah itu jika sudah dirapikan seperti ini posisinya, kita bisa menambahkan grid pada peta ini, yaitu kita bisa ke kemudian kita klik cara itu kita klik kanan pada mapa peta, kita properties, kemudian di sini akan ada lihat grid, kita tanda grid, kita meset grid, kemudian kita next, di sini tricks and marker dan colornya kita ganti jadi warna merah. Oke, kemudian setelah itu kita next, kita finish. Kemudian setelah itu kita ke properties. Ini kita pilih Times New Roman, kita pilih 12. Ini sudah benar seperti ini, bisa kita ganti sesuai kemauan kita. Ini bisa kita ganti 700, mungkin sudah 700. Labelnya kita pilih additional properties. Kemudian kita ke number format, di sini kita hapus jadi 0 dan oke, kemudian oke. Kemudian kita oke, kemudian kita apply dan kita oke. Nah, setelah itu kita bisa langsung eh kemudian setelah itu kita bisa menambahkan tulisan MT, MU pada setiap koordinat ini, yaitu caranya kita klik teks dan kita bisa masukkan MT. Sini kita nanti Times New Roman, oke, dan oke. Dan kita tambah garis bantu untuk memudahkan. Ini kita lakukan pada setiap sisi koordinat. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian jangan lupa kita bisa menambahkan rectangle di sini untuk memberikan bingkai. Nah, ini kita bisa properties dan fill color no color ini jadi warna hitam, kemudian oke. Nah, kemudian jika sudah seperti ini kita lakukan juga pada sisi sini. Jadi kita bisa menambahkan uh, rectangle. Nah, jika sudah seperti ini kemudian, kemudian setelah itu kita bisa mengisi bagian sini secara full, yaitu kita bisa insert, kemudian picture, sini kita bisa memasukkan logo plan terbaru, kemudian kita bisa mengaturnya saja, kita bisa mengaturnya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menambahkan teks di sini. Jika sudah seperti ini, kita tambahkan tulisannya, kemudian kita bisa menambahkan garis bantu, garis pembatas. Kemudian caranya yaitu kita ke rectangle, kita pilih yang line, kemudian jika sudah seperti ini, kita bisa melanjutkan, yaitu kita tulis menambahkan teks. Jadi kita tulis
Kemudian setelah itu kita bikin lagi garis bantunya agar mudah. Ini kita copy saja dari sini. Kemudian setelah itu sudah, kita bisa menambahkan skala skala alamat lainnya. Kita pilih ini, kita pilih yang ini, dan oke, kita bisa sesuaikan. Kemudian untuk menutupi yang ini, kita bisa menggantinya dengan menambahkan teks. Nah, setelah itu, kita bisa menambahkan skala angkanya. Nah, teks kita pilih ini, properties. Setelah itu, nah kemudian jika sudah begini, kita akan pilih absolute, nih, dan kita apply, dan kita oke. Nah, di sini kita akan mengganti ininya, dan selesainya, dan kita akan tambahkan teks. Dan seperti itu, kemudian kita tambahkan lagi scale bar-nya. Kita pilih yang ini. Kemudian kita klik properties. Di sini kita ganti jadi Times New Roman. Dan sekalian unitsnya, kita pilih ini. Kemudian ini kilometer. Kemudian ini kita pilih km. Kemudian setelah itu, ini kita ganti jadi kata 0,14. Kemudian bisa sesuaikan sama di dua. Nomor ininya kita ganti jadi division. Kemudian uh, kita cek dulu. Kemudian apply. Dan oke. Kemudian oke. Dan jika sudah seperti ini, kita bisa memperbaiki atau mengecilkan. Kita coba jadi ini. Kita taruh di sini. Tinggal disesuaikan saja posisinya juga kurang tengah. Dan dengan seperti itu kita bisa menambahkan lagi garis pembatas. Dan kita tambahkan lagi teks. Ini. Kemudian kita tambahkan lagi untuk keterangan namanya. Sesuaikan lagi. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi garis pembatas. Kita bisa copy saja dari sini. Nah, setelah itu kita bisa mulai menambahkan keterangan. Kita bisa copy dari sini saja. Tambahkan garis pembantu. Tambah keterangan. Oke. Setelah itu kita bisa tambahkan logonya. Maksudnya keterangannya. Kemudian caranya tuh kita bisa klik pada peta dulu. Dan kita insert. Kemudian kita legend. Dan kita X. Sini kita ganti jadi 12. Ini Times New Roman. Dan ini kita hapus aja. Kemudian next. Dan next. Dan next. Kemudian finish. Kemudian ini bisa kita pisahkan dulu di sini. Kemudian untuk mengaturnya dengan lebih rapi, pastikan dulu. Kita bisa ke convert to grafik, kita ungroup. Setelah itu kita bisa masukkan satu persatu, mulai dari titik, garis, dan bentuk. Kemudian setelah itu contohnya kita bisa melakukan seperti ini, batas kecamatan, kita pindah simbol jalannya, pindah ini. Kita masukkan.
Seperti ini kita lakukan pada simbol jalan dan batas wilayah yang lain. Kemudian jika jalannya sudah, kita bisa menambahkan untuk simbol kontur. Bisa ganti. Dan kita tambah lagi. Kemudian bisa kita tambahkan teks untuk jadinya. Dan kita tambahkan keterangannya di sini bisa kita copy saja. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan simbol sungai. Kemudian untuk sungai juga bisa kita berikan simbol yang sama, berikan tutor yang sama. Kemudian kita beri keterangan. Oke, setelah itu kita akan pergi ke keterangan untuk bentuk lahannya. Bisa pergi ke pemukiman dulu. Nah, jika kita sudah lakukan seperti ini, kita bisa menambahkan lagi garis batas. Tambahkan garis batas, yaitu dengan cara kita copy saja lagi. Nah, kemudian kita tambahkan tulisannya, kita copy saja lagi ini. Ini kita oke. Kemudian setelah itu, kita masukkan tulisannya. Kemudian setelah itu, kita tambahkan lagi garis. Kita tambahkan lagi garis. Tambahkan di sini. Kemudian untuk isiannya bisa kita tambahkan lagi.
Dan kita copy lagi. Ya, kita tambahkan transverse dan motor ini. Dan kita akan jadikan jadi italic. Kemudian kita tambah lagi. Terus bukan WGS 1984 49S. Ya, seperti itu. Kemudian kita tambah lagi garis. Dah, kemudian tinggal kita tambahkan inset. Kita tambahkan di sini, kemudian ini insetnya tinggal kita atur. Jadi kita atur di sini. Kemudian bisa kita tambahkan grid, caranya sama seperti tadi pas peta utama. Kita tension Roman. Jadi kita ganti dari non. Dan kita pakai. Kita apa? Kemudian kita oke. Nah, karena ini kebanyakan bisa kita kurangi untuk jumlah grid interval gridnya. Coba kita tambah. Karena terlalu sedikit juga, jadi kita ubah lagi. Nah, sudah cukup seperti ini. Kemudian, setelah itu kita bisa menambahkan rectangle di sini. Menyesuaikan bentuk. Kita bisa properties, color, nah color, oke. Udah sesuaikan di sini dengan posisi insetnya. Nah, sudah seperti itu. Kemudian, kita bisa menambahkan call out di sini. Terus nanti daerah pengertian ganti. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian, nah jika sudah seperti ini, tinggal kita bersihkan yang sisa-sisa legend ini saja. Mau dihapus. Nah, jika sudah seperti ini, sudah selesai, berarti tinggal kita save. Caranya itu kita export map. Di sini saya akan memakai tipe JPG. Kemudian saya akan namakan beri nama. Sudah, kemudian kita save. Sudah seperti ini berarti layout untuk sudah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Tamuhan, jurusan 4 di 2019. Di sini saya akan eh, melakukan tutorial layout menggunakan aplikasi Kijaz. Di sini saya ada peta peta pada cerita tadi kemarin. Kita akan buat layout. Nah, di sini kita bisa ke layout manager. Di sini kita bisa create. Oke. Nah, kemudian di sini sudah muncul. Pertama itu kita atur dulu page properties-nya. Page properties-nya kita pakai size A3. Sudah seperti itu. Nah, kemudian setelah itu di sini ada menu guide. Jadi kita akan menambahkan batas-batas berguna untuk memberikan batas garis batu pada kertas ini. Sini juga. Nah, misalnya kita isi ini dengan 10. Gitu. Selanjutnya pada batas desain lain juga kita masukkan sesuai dengan angka yang sudah ditentukan. Nah, setelah kita atur horizontal guides dan vertical guides-nya, ini kemudian kita menambahkan kotakan untuk garis bantu tadi. Yaitu caranya klik itu, kemudian kita masukkan di sini. Nah, itu kemudian kita tambahkan lagi di sini. Nah, gitu seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik add new map to the layout. Kita masukkan. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita ke kemudian kita klik item preference dan akan muncul ini. Saya akan mengganti scale-nya itu 20.000. Kemudian kita bisa menggerakkannya, mengaturnya biar lebih ke tengah. Kemudian kita bisa klik ini untuk mengatur posisinya biar lebih rapi. Nah, sudah. Kemudian bisa kita atur juga UTM-nya sesuai dengan daerahnya, yaitu 49S. Kemudian kita ke grid. Ke grid ini kita tambah modify grid. Setelah itu, kemudian akan muncul seperti ini. Solidnya kita ganti dengan cross. Shares kita ganti dengan sesuai dengan peta kita. Kemudian ini kita ganti, kita sesuaikan. Kemudian setelah itu, ini kita ganti warnanya dari warna merah. Kemudian setelah itu, ini kita centang dua koordinatnya. Formatnya kita ganti dari ini. Kemudian kita ganti yang left dan right menjadi vertical descending. Kemudian setelah itu kita atur font. Akan pilih Times New Roman. Ukuran 12 atau sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian ini diganti jadi 0. Kemudian kita kembali. Nah, di sini kita ada frame. Frame ini kita centang. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian bisa kita mengatur lagi sebelah sininya untuk mengisi keterangan dan lain-lain. Kemudian kita bisa mengisi gambar, yaitu kita tambahkan ini di sini untuk logo UPN-nya. Dan image search-nya kita masukkan logo UPN. Nah, kemudian tinggal kita atur saja posisinya dan luasnya. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan teks di sini. Ini kita bisa masukkan. Kemudian setelah itu kita bisa mengatur posisinya. Kemudian kita bisa ganti di sini fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian ukuran fontnya 12 dan kita bold. Oke, dan kita bisa ganti ini di center. Dan kita bisa posisikan seperti ini. Kemudian setelah itu bisa kita tambahkan garis pembatas di antara sini, yaitu dengan cara klik ini, kemudian add polyline. Di sini kita bisa uh, mengaturnya untuk mana ini kita bisa tekan shift, habis itu klik kanan, maaf. Kemudian kita menambahkan teks lagi di sini, yaitu kita tuliskan ganti ganti di sini, kita posisikan. Kemudian kita tambahkan lagi teks. Kemudian di sini kita menambahkan lagi teks. Sini kita tambahkan
atur tulisannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi garis bantu. Saya rapikan dulu. Nah, seperti ini ya. Kita tambahkan lagi garis bantunya. Sama seperti tadi. Kita klik biasa. Kemudian kita shift. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu, kemudian sini kita bisa tambahkan rangkaian angin. Nah, belum terdapat huruf U-nya, kita bisa tambahkan lagi teks. Kemudian setelah itu kita bisa menambahkan skala batangnya Excalibur dan kita tambahkan di sini. Kemudian setelah itu, kemudian pada salin ini kita bisa ganti jadi numerik dan kita atur posisinya. Kemudian kita tambahkan lagi skala batangnya. Ini kita ganti jadi single box, ini kilometer km. Ini kita ganti jadi 5. Kemudian di display, di sini kita ubah jadi 1. Sudah seperti itu. Kemudian di sini kita bisa menyesuaikan fontnya. Seperti biasa kita menggunakan Times New Roman. Setelah itu, juga sudah. Kemudian kita bisa menambahkan garis batas lagi. Setelah itu, sudah seperti ini. Kemudian kita menambahkan teks untuk keterangan pembuat peta. Kita atur juga posisinya. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi teks. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi garis bantu. Nah, juga seperti ini. Kemudian bisa kita tambahkan lagi untuk tulisan keterangan. Kemudian setelah itu kita sudah menambahkan keterangan seperti ini, kita tambahkan keterangannya. Nah, di sini kita bisa uncheck auto update-nya. Kemudian setelah itu kita bisa mengatur titik apa saja yang bisa masuk di dalam ini dan mengatur tulisannya untuk sesuai dengan kemauan kita. Kemudian untuk menghilangkannya yaitu kita bisa dengan cara kita klik minus. Nah, lainnya juga bisa lakukan seperti itu. Kemudian untuk subjudul ini kita bisa klik kanan juga, kemudian di hidden. Nah, seperti itu bisa lakukan juga pada subjudul yang lain. Kemudian kita bisa mengubah teksnya menjadi ya lebih rapi seperti ini.
Nah, kemudian setelah itu kita bisa mengganti fontnya jadi Times New Roman. Kemudian setelah itu kita bisa membagi dua kolom ini menjadi dua kolom terpisah. Kemudian di sini juga kita dengan cara membagi dua kolom itu dengan klik kolom, kemudian kita bisa pilih dua. Dan kita atur seperti itu. Kemudian kita bisa menambahkan simbol kontur dengan cara kita add polyline. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti warnanya jadi warna orange. Kemudian kita gambar lagi satu untuk di luarnya. Seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan teks untuk melihat melengkapi simbol konturnya. Kemudian sudah seperti ini, kemudian kita bisa tambahkan teksnya di sini. Nah, setelah itu jika sudah seperti ini, kita tambahkan lagi garis pembatas. Dan kita tambahkan teks. Kita bisa menuliskan teksnya. Dan kita mengatur seperti biasa. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi garis bantu. Dan kita tambahkan lagi teks. Nah, kemudian kita mulai menambahkan petanya. Caranya sama, yaitu kita tambahkan new maps layout dulu. Nah, di sini kita bisa mengatur peta Indonesia kabupatennya. Kemudian kita bisa atur gridnya, grid seperti tadi. Kemudian kita tambah modify grid. Di sini kita jadi cross. Sini kita sesuaikan. Sini kebanyakan kita kurangi. Untuk itu kita atur dulu ininya. Oh, kita bisa mengaturnya seperti pada peta tadi. Dan kita ganti jadi warna merah. Kemudian setelah itu, seperti ini. Kemudian kita bisa mengatur lagi karena di daerahnya ada laut, jadi kita bisa mengatur untuk lautnya tetap kelihatan dan diberi warna laut, yaitu kembali pada layer sebelumnya. Nah, untuk menambahkan instansi itu kita menambahkan dulu ya Indonesia Kabupaten. Kemudian kita klik ke simbologi. Di sini kita bisa ganti jadi ABC Kabupaten, kategori sebelum kabupaten, kemudian classify di sini akan muncul kabupaten-kabupatennya berhubung daerah saya, maksud daerah saya itu di Wonosobo dan Magelang, maka saya membawa daerah Wonosobo dan Magelang. Seperti yang di warna kuning agak lebih menonjol. Nah, seperti itu, kemudian kita pindah lagi ke layoutnya. Nah, seperti ini, untuk gridnya ini sama dengan pembuatan grid peta utamanya. Kemudian jadi seperti ini, sudah. Kemudian setelah itu, nah kemudian juga seperti ini.
Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita bisa langsung mengekspor file yang sudah kita buat. Sini saya akan memilih export image. Oke, sudah seperti itu. Sekian dari saya untuk bagian Kidis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.